saya akan mencoba menjelaskan video yang kedua tadi tentang pengaplikasian 5 momen hand hygiene khususnya di momen kedua ya. Jadi momen kedua ini titik kritisnya adalah sebelum melakukan tindakan aseptik atau tindakan bersih. Nah, yang dimaksud tindakan aseptik itu apa? Tindakan aseptik itu adalah semua tindakan ya yang dia itu mencegah masuknya mikroorganisme atau kuman atau bakteri dari luar ke dalam tubuh pasien tersebut. Jadi aseptik ya. Jadi tindakan pencegahan untuk organisme atau mikroorganisme, kuman dan sebagainya masuk ke dalam tubuh pasien. Jadi otomatis tindakan ini biasanya akan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasien. Bisa jadi itu obat, injeksi ataupun alat yang misal infus, kateter, NGT dan sebagainya. Ya, juga misal mengakses kulit terbuka pasien kayak rawat luka dan sebagainya. Nah, itu masuk tindakan aseptik. Tindakan bersih yang dimaksud adalah ya sama dengan tindakan aseptik ya. Jadi tindakan bersih itu mencegah mikroorganisme untuk kontak dengan bagian dalam tubuh pasien seperti itu. Terus di video tadi ada 2 scene ya. Jadi yang scene pertama itu petugas melakukan momen kedua tapi tidak memakai handscoon ya, PD handscoon. Terus yang scene kedua tadi petugas memakai handscoon. Nah, perbedaan di sini adalah di scene pertama petugas sebelum melakukan momen kedua itu melakukan momen pertama dulu. Karena apa? Ya, petugas harus menyiapkan, misal kalau mau melakukan injeksi ya menyiapkan tangannya dulu ya. Tangannya pasien misalnya masih posisi yang belum lurus dan sebagainya dibenerin dulu. Terus port untuk injeksi juga dicari dulu, dibuka dan sebagainya, itu masuk ke kontak pasien. Jadi harus melakukan momen ke-1 dulu ya. Terus baru setelah itu petugas melakukan momen kedua itu sesaat sebelum memasukkan obat ya, sesaat sebelum memasukkan obat, melakukan momen kedua. Setelah selesai petugas melakukan momen keempat. Jadi setelah selesai kontak dengan pasien, kontak terakhir dengan pasien, melakukan momen keempat seperti itu. Untuk yang scene 2 tadi sama ya sebenarnya ya. Jadi sebelum tadi contohnya memasang infus ya, jadi sebelum memasang infus pasti kita menyiapkan dulu ya, mencari vena dan sebagainya. Nah itu sebelum mencari vena dan sebagainya harus melakukan momen pertama terlebih dahulu ya. Setelah itu baru setelah selesai vena sudah terlihat, terus tourniquet sudah terpasang, baru petugas melakukan momen kedua ya, sebelum melakukan teknik aseptik. Nah di sini perbedaannya adalah petugas memakai APD, dalam hal ini handscoon ya, untuk mencegah mungkin percikan darah yang keluar saat memasang handscoon, saat memasang infus. Nah handscoonnya dipakai setelah petugas melakukan momen kedua ya. Jadi perbedaannya di situ, bukan di momen kedua dilakukan setelah memakai handscoon. Itu yang sering jadi kesalahan ya. Jadi petugas sudah pasang handscoon baru melakukan cuci tangan di atas handscoon. Nah itu yang tidak sesuai ya. Jadi itu bukan dinamakan kebersihan tangan, jadi itu dinamakan kebersihan handscoon seperti itu ya. Jadi petugas melakukan momen kedua itu sebelum memakai handscoon. Jadi waktu memakai handscoon itu sudah kondisi melakukan cuci tangan momen kedua. Setelah itu baru memasang infus dan sebagainya. Terus setelah selesai dilihat kalau memang ada kontak dengan cairan tubuh, misal ada darah yang terpercik di handscoon dan sebagainya, dilepas terus melakukan momen ketiga ya, seperti itu. Tapi kalau memang di handscoon nggak ada percikan darah, nggak ada cairan tubuh dan sebagainya, dilepas saja nggak apa-apa. Terus dilihat tindakan selanjutnya apa. Kalau memang tindakan selanjutnya nggak ada, ya sudah, petugas melakukan, karena kontak terakhir dengan pasien, petugas melakukan momen keempat seperti itu ya. Tapi kalau setelah melepas handscoon tadi, setelah selesai kok petugas mau kontak lagi dengan pasien, perlu nggak melakukan momen pertama? Nah jawabannya nggak perlu ya. Jadi karena apa? Karena petugas sudah melakukan momen pertama di awal tadi. Jadi itu sudah masih masuk tindakan untuk momen pertama tadi. Jadi tidak perlu mengulang di momen pertama. Kecuali memang petugas tadi terkena percikan
cairan tubuh, jadi harus melakukan momen ketiga. Nah, setelah selesai, petugas akan meninggalkan ruangan. Kontak terakhir dengan apa? Kalau dengan pasien, jelas melakukan momen keempat ya, setelah kontak dengan pasien. Terus kalau kontak terakhir dengan lingkungan sekitar pasien, berarti harus melakukan momen kelima. Jadi seperti itu ya perbedaannya ya. Momen kedua ini dilakukan titik kritisnya sesaat sebelum melakukan tindakan aseptik. Jadi sebelum alat atau barang itu masuk ke tubuh pasien harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Mungkin penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Terima kasih.